Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat tentunya. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini insyaallah kita akan mulai pembelajaran kita, yang mana pembelajaran ini kita lakukan secara online atau untuk daring. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini di kelas 6 ini, yang pertama adalah materinya adalah indahnya saling menghormati. Anak-anak sekalian, tujuan dari pembelajaran ini, yang mana anak-anak nanti diharapkan senantiasa bisa terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan perilaku toleransi, saling menghormati terhadap sesama. Dan yang ketiga adalah anak-anak bisa menjelaskan makna surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai acara kita dengan doa, dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya, di rumah. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti suatu hari tentunya anak-anak akan bisa sekolah kembali. Baiklah anak-anakku, yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk tema indahnya saling menghargai, indahnya saling menghormati, silahkan anak-anak bisa lihat gambar di sebelah. Itu ada gambar beberapa keadaan, bagaimana contoh adalah gambar perayaan hari raya. Nah, di situ ada perayaan hari rayanya umat Islam, ada perayaan hari rayanya orang Kristen, ada hari rayanya orang Hindu dan lain sebagainya. Nah, setiap umat manusia pasti memiliki yang namanya hari raya. Setiap begitu juga kita dalam berteman, tentunya kita memiliki bermacam-macam teman. Tentunya ada orang yang muslim, ada orang yang non muslim dan lain sebagainya. Nah, disitulah keberagaman di Indonesia ini. Ada banyak sukunya, ada banyak ada suku, berbagai bangsa dan lain sebagainya. Ini merupakan apa? Ini merupakan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran ini tentunya apa? Kita akan belajar bagaimana sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi ini semua. Silahkan anak-anak, sebelumnya kita buka dulu buku panduannya yang kemarin sudah kita sampaikan, buku Al-Islam di halaman pertama. Di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan kita semua. Nabi Muhammad adalah contoh bagi kita semua, yang mana Nabi Muhammad itu memiliki keutamaan yang luar biasa, yang mana diantaranya dia tidak pernah membenci seorang pun, bahkan orang yang mengganggunya. Bahkan Nabi Muhammad juga tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi Nabi Muhammad dia memiliki sikap yang luar biasa. Kita bisa lihat, kita bisa baca bareng-bareng. Di situ ada yang namanya piagam Madinah. Di antaranya disebutkan bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin ya agama mereka. Kebebasan ini juga berlaku bagi suku-suku mereka masing-masing, kecuali orang yang berbuat zalim dan jahat, hukumannya akan menimpa diri dan keluarganya. Anak-anak sekalian, ini piagam yang luar biasa. Ini cuplikan dari piagam Madinah yang ada, yang mana orang-orang ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, Nabi Muhammad bergaul bersama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Di situ Nabi Muhammad menunjukkan perilaku yang sangat luar biasa.
selama mereka tidak berbuat jahat, selama mereka tidak berbuat dolim, Nabi Muhammad akan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, anak-anak sekalian, nah ini semua walaupun seperti itu nanti ada batasan-batasannya. Ini semua anak-anak sekalian, ini semuanya bisa diterangkan di dalam surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian, diterangkan dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ke 6. Mari kita baca bersama surat Al-Kafirun ayat 1 sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Anak-anak sekalian, setelah kita membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, silahkan anak-anak nanti jangan lupa dihafalkan surat Al-Kafirun dan artinya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan untuk surat Al-Kafirun. Ternyata anak-anak sekalian itu ada berapa ayat? Surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Ya, dan ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi termasuk surat Al-Makkiyah. Dan surat ini diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Ya. Nah, apa yang artinya surat Al-Kafirun? Al-Kafirun itu adalah artinya orang-orang kafir. Di mana di sini terdapat kata Al-Kafirun itu terdapat pada ayat yang pertama. Sebagaimana kita ketahui, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu nama surat Al-Kafirun itu terdapat dari ayat yang pertama tadi. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kafirun ini ya, ini merupakan surat bagaimana sih di antara sebab Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini. Nah, itu ceritanya panjang. Di antaranya adalah ini merupakan salah satu jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Orang-orang kafir itu pernah mengajak kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdamai. Berdamai dengan apa? Berdamai tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya diantaranya apa? Bagaimana kalau Nabi Muhammad, orang-orang kafir itu ikut masuk agama Islam, tapi dengan syarat Nabi Muhammad juga ikut beribadah dengan mereka. Yang pertama, mereka menawarkan 1 tahun sekali, sehari-sehari atau seminggu-seminggu, atau bahkan yang terakhir adalah setahun-setahun. Itu apa? Ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri, mereka ikut. Tapi ketika suatu hari mereka merayakan hari raya merekanya, Nabi Muhammad suruh ikut. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah surat Al-Kafirun ini. Menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban, yang mana jawaban yang tegas Nabi Muhammad terhadap mereka. Karena supaya mereka itu tidak mencampur adukan agama. Agama Islam juga agama Islam,
agama mereka juga mereka. Tidak boleh anak sekalian campur yang benar Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas selanjutnya bahwasanya di surat Al-Kafirun itu ini merupakan suatu gambaran bagaimana pupusnya harapan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir sudah berputus asa akhirnya dengan turunnya surat Al-Kafirun ini, sehingga mereka tidak lagi ternyata sudah tidak bisa menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti itu tadi. Anak-anak sekalian, apa sih isi pokoknya dari surat Al-Kafirun ini? Surat Al-Kafirun ini berisi diantaranya adalah yang pertama tentang pernyataan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Itu diantaranya isi pokok kandungannya. Kemudian juga diantaranya adalah termasuk di situ larangan kita untuk mencampur adukan agama Islam. Jadi tidak diperbolehkan antara satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lainnya kita mencampur adukan agama. Seperti contoh kita menghadiri perayaan hari raya orang non muslim, mengucapkan ucapan hari raya selamat kepada mereka yang bukan orang muslim. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga di situ juga pernyataan yang sangat tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Inilah bentuk istilahnya bentuk toleransi dalam Islam, batasan toleransi dalam agama Islam. Dalam masalah agama tidak diperbolehkan untuk mencampur aduknya. Tapi dalam masalah dunia, dalam masalah pergaulan, persahabatan, pertemanan boleh, selama kita tidak ikut dengan mereka. Begitu juga kita tidak boleh mengganggu mereka ketika mereka beribadah. Begitu juga kita tidak boleh diganggu oleh mereka ketika kita sedang beribadah. Ini anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beberapa hal yang bisa dipelajari untuk hari ini, yang mana tentang surat Al-Kafirun silahkan sekali lagi dibaca buku cetaknya, buku Al-Islamnya. Insya Allah di situ nanti disebutkan semuanya. Kemudian juga nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih terkait tentang surat Al-Kafirun, tentang nanti ada beberapa contoh-contoh toleransi dalam Islam. Ada yang diperbolehkan dan yang tidak, insya Allah nanti ada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.